Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga sehat selalu ya. Kalian sudah melihat video sebelumnya tentang ide pokok bukan? Di video ini akan menjelaskan kembali tentang ide pokok, fungsi ide pokok, dan bagaimana cara menentukan ide pokok dalam suatu paragraf. Dengan penjelasan yang mudah dimengerti. Yuk kita lihat videonya. Kali ini kita akan membahas kembali tentang menentukan ide pokok dalam teks lisan dan tulis. Apa itu pokok pikiran? Masih ingat? Pikiran utama, gagasan pokok, gagasan utama, pikiran pokok, dan ide pokok. Ini semua adalah istilah lain dari pokok pikiran. Jadi, kalau kalian menemukan kata-kata ini, jangan bingung ya, semua artinya sama dengan pokok pikiran. Ide pokok adalah inti cerita atau inti informasi. Apa sih fungsi ide pokok? Ide pokok menjadi dasar pengembangan sebuah paragraf. Ide pokok adalah inti cerita atau inti informasi. Kalimat utama merupakan kalimat yang di dalamnya terdapat sebuah ide pokok. Kalimat penjelas merupakan kalimat-kalimat yang menjelaskan kalimat utama. Ide pokok terdapat dalam satu kalimat utama. Kalimat utama dijelaskan kembali dengan kalimat-kalimat penjelas. Jadilah sebuah paragraf. Bagaimana cara kita menentukan ide pokok dalam sebuah paragraf? Bacalah kalimat demi kalimat di dalam paragraf dengan cermat dan pahami pula apa yang dibahas. Lalu, temukan kalimat utama pada paragraf. Setelah menemukan kalimat utama, carilah inti kalimat tersebut. Ide pokok dalam suatu paragraf, ada baiknya kita mengetahui jenis paragraf. Jenis paragraf bisa diketahui dengan melihat berdasarkan kalimat utamanya. Kalimat utama yang terdapat di awal paragraf disebut paragraf deduktif. Kalimat utama yang terdapat di akhir paragraf disebut paragraf induktif. Sedangkan kalimat utama yang terdapat di awal dan di akhir paragraf disebut paragraf campuran. Cara menentukan gagasan pokok pada awal paragraf. Pertama, marilah kita baca paragraf berikut ini dengan seksama. Gurita merupakan salah satu jenis hewan yang dikenal sebagai hewan yang cerdik dan pintar. Hal itu karena seekor gurita memiliki daya ingat yang cukup kuat. Gurita dapat memecahkan masalah yang dialaminya lebih cepat dengan cara mengingat pengalamannya ketika memecahkan masalah yang sama. Selain itu, gurita juga dikenal sebagai perenang yang cukup cepat. Gurita menggunakan gerakan pendorong jet untuk bergerak cepat dan berenang jarak jauh. Nah, pada paragraf tersebut, kalimat utama berada di awal paragraf. Karena paragraf ini disusun dengan mengemukakan pokok-pokok persoalan yang bersifat umum ke hal-hal yang bersifat khusus. Kalimat utamanya yaitu, gurita merupakan salah satu jenis hewan yang dikenal sebagai hewan yang cerdik dan pintar. Dari kalimat utama tersebut, bisa kita ringkas lagi menjadi, gurita merupakan hewan tidak bertulang belakang yang cerdik dan pintar. Berikutnya, contoh gagasan pokok pada akhir paragraf. Mari kita baca paragraf berikut ini dengan seksama. Beberapa jenis hewan terlahir dengan bentuk yang berbeda dengan induknya. Hewan tersebut mengalami perubahan bentuk dari mulai lahir hingga dewasa. Contoh hewan tersebut adalah kupu-kupu, katak, nyamuk, kecoa, dan capung. Perubahan bentuk secara bertahap menjadi dewasa itu disebut metamorfosis. Nah, kalimat utama berada di akhir paragraf, yaitu perubahan bentuk secara bertahap menjadi dewasa itu disebut metamorfosis.
karena paragraf ini disusun dengan menguraikan rincian hal-hal yang bersifat khusus ke umum. Jadi, ide pokok paragraf tersebut adalah metamorfosis. Selanjutnya adalah contoh gagasan pokok di awal dan di akhir paragraf. Mari kita baca paragraf berikut ini dengan seksama. Saat ini semakin sulit mendapat pekerjaan. Untuk mendapatkan suatu pekerjaan, setiap orang harus berkompetisi dengan menempuh berbagai tahap, misalnya psikotes dan wawancara. Namun, sebenarnya setiap orang bisa mencari alternatif usaha karena mendapatkan pekerjaan itu sulit. Nah, kalimat utamanya terdapat di awal dan di akhir paragraf. Karena paragraf ini memaparkan kesimpulan di awal paragraf dan ditegaskan kembali di akhir paragraf. Jadi, ide pokok paragraf tersebut adalah sulit mendapatkan pekerjaan. Nah, bagaimana? Sampai di sini kalian sudah paham kan tentang ide pokok? Kalian boleh mengerjakan latihan berikut ini sesuai penjelasan tadi ya. 1. Ide atau gagasan yang menjadi pokok pengembangan suatu paragraf disebut A. Kalimat utama, B. Kalimat penjelas, C. Ide pokok, D. Paragraf. 2. Istilah lain dari ide pokok kecuali A. Pikiran pokok, B. Gagasan pokok, C. Ide utama, D. Pikiran utama. 3. Dalam satu paragraf terdiri atas titik-titik ide pokok. A. 1, B. 2, C. 3, D. 4. 4. Ide pokok biasanya ditemukan dalam kalimat A. Penjelas, B. Pertanyaan, C. Penjelas, D. Utama. 5. Sebuah paragraf terdiri atas kalimat utama dan kalimat A. Pokok, B. Tanya, C. Penjelas, D. Ide pokok. 6. Sebelum menemukan ide pokok dalam bacaan, hal pertama yang harus dilakukan adalah A. Membaca bacaan dengan seksama, B. Mencatat ide pokok tiap paragraf, C. Membaca sekilas bacaan, D. Merangkum isi bacaan. Indonesia menjadi negara terluas di dunia. Wilayah Indonesia terdiri dari daratan dan lautan. 1/3 luas Indonesia adalah daratan, 2/3 luas Indonesia adalah lautan. Gagasan pokok bacaan di atas adalah A. Indonesia menjadi negara terluas di dunia, B. Wilayah Indonesia terdiri dari daratan dan lautan, C. 1/3 luas Indonesia adalah daratan, D. 2/3 dari luas Indonesia adalah lautan. Reptil merupakan hewan yang memiliki tulang belakang. Reptil biasanya memiliki sisik di sekujur tubuhnya. Permukaan tubuh reptil biasanya dibungkus oleh kulit yang menanduk. Itulah ciri kelompok reptil. Gagasan pokok bacaan di atas adalah A. Hewan bertulang belakang, B. Ciri-ciri reptil, C. Kehidupan reptil, D. Alat gerak reptil. Bagaimana? Jika kalian bisa menjawab nomor 1-8 dengan benar, berarti selamat, kalian sudah mengerti. Untuk mengetahui jawaban yang benar, kalian bisa melihatnya di deskripsi ya. Terima kasih. Oke, bagaimana anak-anak? Tentunya kalian sekarang lebih paham ya tentang ide pokok. Selanjutnya, sering membaca ya, sambil berlatih mencari ide pokok. Terima kasih, sampai ketemu kembali di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.